Aurel, seorang perempuan muda berusia 22 tahun, adalah putri tunggal dari keluarga kaya raya. Namun, hidupnya terasa hampa. Setiap pria yang mendekatinya hanya tertarik pada hartanya, bukan dirinya. Di balik gaun mewah dan kemewahan yang mengelilinginya, Aurel merasa kesepian dan merindukan cinta yang tulus. Suatu malam, setelah kembali dari pesta yang penuh kemunafikan, Aurel mengambil keputusan besar. Ia akan meninggalkan kehidupannya sebagai putri konglomerat dan menyamar menjadi gadis miskin. Ia ingin menemukan seseorang yang mencintainya karena dirinya, bukan karena kekayaannya. Dengan membawa pakaian sederhana dan sedikit uang, Aurel diam-diam meninggalkan rumahnya. Aurel tiba di sebuah desa kecil yang jauh dari kota. Dengan pakaian lusuh dan wajah tanpa riasan, ia memperkenalkan dirinya sebagai Rena, seorang gadis yatim piatu yang mencari pekerjaan. Beruntung, seorang ibu pemilik warung makan bersedia menerimanya sebagai pekerja. Hari-hari Aurel kini diisi dengan pekerjaan mencuci piring, menyapu lantai, dan melayani pelanggan. Kehidupan ini sangat berbeda dari sebelumnya. Tetapi entah kenapa, ia merasa lebih bebas dan bahagia. Suatu hari, seorang pemuda desa bernama Arka datang ke warung tempatnya bekerja. Arka adalah pria pekerja keras yang sederhana, tetapi memiliki hati yang baik. Tanpa sadar, pertemuan itu menjadi awal dari perjalanan cinta Aurel yang penuh lika-liku. Sejak pertama kali melihat Rena, nama samaran Aurel, Arka merasa ada sesuatu yang berbeda darinya. Tidak seperti gadis desa lainnya, Rena tampak canggung saat bekerja, seolah-olah belum pernah melakukan pekerjaan kasar sebelumnya. Namun, ia selalu berusaha dan tidak pernah mengeluh. Suatu hari, saat warung sedang sepi, Rena kesulitan mengangkat karung beras. Arka yang kebetulan lewat segera membantunya. "Kalau tidak kuat, jangan dipaksakan," katanya dengan senyum ramah. Rena tersenyum malu dan mengucapkan terima kasih. Sejak saat itu, keduanya sering bertemu dan berbincang. Rena mulai terbiasa dengan kehidupannya di desa. Ia bekerja di warung sambil belajar banyak hal baru, termasuk bertani dan memasak. Arka, yang bekerja sebagai petani dan tukang kayu, sering mengajarinya hal-hal sederhana, seperti cara menanam padi dan memperbaiki atap rumah bocor. Mereka sering bekerja bersama, tertawa bersama, dan saling membantu tanpa ada kepura-puraan. Rena mulai merasakan ketulusan Arka, sesuatu yang selama ini ia cari. Namun, tidak semua orang menyukai kehadiran Rena. Beberapa warga desa mulai bergosip bahwa Arka terlalu sering bersama gadis asing yang asal-usulnya tidak jelas. Siapa sebenarnya gadis itu? Kenapa tiba-tiba muncul di desa ini? Bisik mereka. Seiring berjalannya waktu, perasaan di antara mereka semakin kuat. Arka mulai menyadari bahwa ia jatuh cinta pada Rena. Namun, ia ragu. Ia hanya pria desa sederhana. Sedangkan Rena meskipun miskin terlihat berbeda dari perempuan lain. Suatu malam, saat festival desa, Arka mengajak Rena berjalan di tepi sungai. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku menyukaimu," kata Arka dengan suara pelan namun tegas. Rena terkejut, hatinya berdebar. Ini pertama kalinya ada seseorang yang menyatakan cinta tanpa tahu siapa dia sebenarnya, tanpa peduli pada latar belakang atau statusnya. Namun, sebelum ia bisa menjawab, seseorang dari kejauhan berteriak, "Arka, jangan bodoh, kau tahu dari mana asal perempuan itu?" Malam yang indah itu tiba-tiba berubah menjadi awal dari ujian besar bagi cinta mereka. Meskipun banyak orang meragukan Rena, Arka tetap teguh dengan perasaannya. Setelah beberapa bulan bersama, ia memberanikan diri melamar Rena. Dengan hati berdebar, ia berkata, "Aku tidak punya banyak harta, tapi aku ingin membangun masa depan bersamamu. Maukah kau menikah denganku?" Rena terharu. Ia telah menemukan cinta yang selama ini dicarinya, cinta yang tulus, tanpa kepentingan, tanpa ragu. Ia menerima lamaran Arka. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di desa, hanya dihadiri oleh keluarga Arka dan beberapa tetangga. Namun, kebahagiaan Rena terasa begitu nyata. Setelah menikah, Rena mulai tinggal di rumah keluarga Arka. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Ibu Arka, Bu Ratna, tidak menyukai menantunya sejak awal. "Perempuan macam apa kau ini?"
tidak punya keluarga, tidak punya harta. Apa yang bisa kau berikan untuk anakku? Kata Bu Ratna dengan sinis. Setiap hari, Rena diperlakukan seperti pembantu. Ia disuruh melakukan semua pekerjaan rumah tanpa bantuan. Jika ada kesalahan sedikit saja, Bu Ratna akan membentaknya. Arka mencoba membela istrinya, tetapi ibunya selalu berkata, "Dia hanya perempuan tak jelas. Kau bisa mendapatkan yang lebih baik." Meskipun diperlakukan buruk, Rena tetap bertahan. Ia yakin bahwa cintanya pada Arka lebih kuat dari rasa sakit yang ia alami. Ia berusaha menunjukkan ketulusan dan hormat kepada mertuanya, berharap suatu hari Bu Ratna bisa menerimanya. Namun, Bu Ratna semakin kejam. Ia bahkan menyebarkan gosip bahwa Rena mungkin seorang penipu yang ingin memanfaatkan Arka. Warga desa mulai meragukan Rena, dan beberapa orang mulai menjauhinya. Suatu hari, dalam kemarahannya, Bu Ratna berkata, "Jika kau memang perempuan baik-baik, buktikan siapa sebenarnya keluargamu." Rena terdiam. Jika ia mengungkapkan jati dirinya, akankah Arka masih mencintainya? Ataukah ia akan dianggap pembohong? Suatu pagi, saat Arka pergi ke kota untuk urusan pekerjaan, Bu Ratna menemukan sebuah surat yang terjatuh dari tas Rena. Surat itu ternyata adalah surat dari pengacara keluarga Orel yang mengonfirmasi bahwa Rena adalah putri dari keluarga konglomerat yang sangat terkenal. Bu Ratna terkejut dan merasa dikhianati. Dengan perasaan marah dan cemas, Bu Ratna memutuskan untuk menghadapkan Rena dengan surat itu begitu Arka pulang. "Kau hanya menyamar sebagai orang miskin untuk menipu anakku," teriak Bu Ratna. Rena, yang sudah lama merasa terjepit, akhirnya tak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. "Aku memang berasal dari keluarga kaya, tapi aku datang ke sini bukan untuk harta atau kekayaan. Aku hanya ingin cinta yang tulus," kata Rena dengan suara bergetar. Arka yang baru saja kembali, terkejut mendengar pengakuan itu. "Rena, kenapa kau tidak memberitahuku?" tanya Arka, terkejut dan bingung. Rena menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku takut, Arka. Aku takut kau hanya mencintaiku karena harta. Aku ingin kau mencintaiku karena siapa diriku, bukan karena apa yang aku miliki." Mendengar penjelasan Rena, Bu Ratna mulai merasa bersalah. Ia teringat kembali bagaimana dirinya telah merendahkan menantunya tanpa mengetahui kebenarannya. Bu Ratna melihat bahwa Rena memang seorang perempuan yang tulus, tidak pernah meminta apapun dari keluarganya, bahkan tidak mengungkit sedikit pun status sosialnya. Aku salah. Aku telah meragukanmu tanpa alasan. Maafkan aku, Rena," kata Bu Ratna dengan penuh penyesalan. Arka yang melihat ibunya akhirnya meminta maaf kepada Rena. "Aku terlalu terburu-buru menilai. Aku tidak tahu apa yang telah kau lalui. Aku mencintaimu, Rena, bukan karena keluargamu atau harta, tapi karena dirimu yang sesungguhnya." Meskipun kenyataan itu menghantam mereka dengan keras, hubungan Arka dan Rena menjadi lebih kuat. Arka menyadari bahwa cintanya pada Rena adalah karena hati dan kepribadiannya yang luar biasa, bukan karena latar belakangnya. Rena merasa lega karena akhirnya ia tidak perlu menyembunyikan dirinya lagi. Namun, ia tetap rendah hati dan tetap memilih hidup sederhana bersama Arka di desa. Bu Ratna yang awalnya membenci Rena mulai belajar menerima dan menghargai menantunya. Meski prosesnya lambat, akhirnya mereka mulai membangun hubungan yang lebih baik. Cinta sejati tidak mengenal status atau harta. "Aku mencintaimu karena hatimu yang tulus, Rena," kata Arka pada suatu malam, saat mereka duduk bersama di bawah langit yang penuh bintang. Rena tersenyum bahagia, merasakan bahwa perjuangannya untuk menemukan cinta sejati tidak sia-sia. Setelah semua kebenaran terungkap, hubungan Rena dengan keluarga Arka perlahan mulai membaik. Meskipun awalnya sulit, Bu Ratna berusaha memperbaiki kesalahannya. Ia mulai lebih memperhatikan Rena dan tidak lagi memperlakukannya dengan kasar. Suatu hari, saat Rena sedang memasak di dapur, Bu Ratna datang dan berkata dengan suara pelan, "Aku tidak pernah menyangka bahwa kau begitu sabar menghadapi semua perlakuanku. Aku benar-benar menyesal." Rena tersenyum lembut. "Aku tidak menyimpan dendam, Bu. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini." Bu Ratna terharu.
Ia mulai menerima Rena sebagai menantunya dengan tulus. Mereka berpelukan untuk pertama kalinya. Dan sejak saat itu, hubungan mereka semakin erat. Meskipun Rena berasal dari keluarga kaya, ia memutuskan untuk tetap hidup sederhana bersama Arka. Keluarganya yang akhirnya mengetahui keberadaannya sempat menjemputnya kembali ke kota. Tetapi Rena menolak untuk kembali ke kehidupannya yang lama. Aku bahagia di sini. Aku telah menemukan cinta yang sesungguhnya, katanya kepada ayahnya. Melihat kebahagiaan putrinya, sang ayah akhirnya merestui keputusannya. Namun, ia tetap memberikan restu, serta bantuan agar kehidupan Arka dan Rena di desa menjadi lebih baik. Dengan restu kedua keluarga, Rena dan Arka membangun rumah kecil mereka sendiri dan memulai hidup baru yang penuh kebahagiaan. Suatu sore, Arka memandang Rena yang sedang tersenyum di tengah sawah. Ia menggenggam tangan istrinya dan berkata, "Terima kasih sudah memilihku, meski kau bisa hidup dalam kemewahan." Rena tersenyum dan menjawab, "Kebahagiaan bukan soal harta, tapi dengan siapa kita menjalaninya. Dan aku ingin menjalaninya bersamamu." Mereka tersenyum bahagia, karena akhirnya mereka menemukan satu hal yang lebih berharga dari segalanya, cinta yang tulus dan sejati.